Walaupun Walaupun orang yang atau anak-anak yang belum balik itu juga sah hajinya, tetapi yang diwajibkan, yang memenuhi syarat itu adalah yang sudah balik. Kemudian berakal ya tentunya apa orang yang terganggu jiwanya tidak diwajibkan untuk haji. Kemudian merdeka artinya bukan hamba saya dan terkait dengan merdeka ini memang sekarang ini tidak ada perbudakan sehingga orang-orang yang berangkat haji itu ya memang orang-orang merdeka. Kemudian mampu secara fisik, secara mental dan juga finansial. Ini terkait dengan istitoah dan juga kalau sekarang ya juga masuk ke dalam termasuk list yang bisa berangkat. Kemudian rukun haji, ada rukun ada wajib nanti. Rukun haji itu ada eh, lima, ada enam ya. Dan kalau yang lima, yang nomor enamnya itu tertib ya. Tertib itu sebenarnya urutan. Jadi tidak boleh zigzag. Jadi pertama rukun haji itu harus ihram, yaitu berniat untuk melaksanakan ibadah haji dari mikot. Kemudian rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian tawaf ifadah, tawaf ya nanti sesudah sesudah lempar jumroh akobah ya, tawaf ifadah itu kemudian sa'i, kemudian tahallul dan tertib. Ini rukun. Jadi kalau salah satu dari lima hal ini tidak terpenuhi, maka tidak sah hajinya. Jadi tidak ihram misalnya atau tidak niat ya. Kemudian apalagi wukuf karena wukuf itu inti haji. Dan ini tidak bisa rukun haji ini tidak bisa diganti. Jadi tidak bisa diganti apa tidak juga bisa tidak kena dam ya. Tidak maksudnya tidak bisa diganti dengan dam. Kemudian yang kedua tentang wajib. Dan ini ibadah haji itu berbeda dengan ibadah yang lain. Jadi kalau di ibadah yang lain itu ada rukun dan sunnah saja. Kalau ini ada rukun, ada wajib. Nah wajib haji ini ada lima dan kalau salah satunya tidak dikerjakan, itu bisa diganti dengan dam. Dam itu dengan menyembelih satu ekor domba. Niatnya, niat ihram ini tadi masuk dalam rukun sekaligus dalam wajib haji. Jadi karena niat ini sebenarnya apa ada yang mengatakan niatnya itu dilafadzkan ya. Jadi maksud yang wajib itu dilafadzkan. Ada yang mengatakan ya niat itu sudah masuk dalam rukun sehingga tidak perlu dilafadzkan. Jadi ini maksudnya melafadzkan niat ihram di mikot. Kemudian yang kedua yang ini wajib yaitu mabit di Muzdalifah tanggal 10. Jadi malam malam takbir ya, malam Idul Fitri, Idul Adha. Jadi itu nginep, tapi yang dimaksud nginep ini nggak mesti harus tidur, tetapi melewati tengah malam ke Muzdalifah. Dan di Muzdalifah ini memang untuk mengumpulkan, untuk menyiapkan kerikil ya, untuk nanti lempar jumroh. Kemudian wajib yang ketiga adalah mabit atau menginap di Mina. Itu pada hari tasyrik, jadi 11, 12, dan 13. Jadi 11, 12 kalau nafar awal, 11, 12, 13 kalau nafar sani. Kemudian melempar jumroh, ya baik di dalam jumroh akobah tanggal 10-nya atau apa tiga jumroh ya tiga jumrah itu jumrah apa ula, kemudian wusta dan akobah. Kemudian tauf wada yaitu tauf perpisahan meninggalkan Mekah. Ini hukumnya wajib yang kalau ditinggalkan tetap sah hajinya, tetapi harus kena dam atau membayar denda. Ya, dam itu artinya denda. Nah, kemudian beda dengan kewajiban rukun dan kewajiban ini. Rukun itu adalah bagian inti dari ibadah haji yang menentukan keabsahan atau sah atau tidaknya ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan denda atau dam bila tidak dilaksanakan. Sementara wajib haji tidak mempengaruhi keabsahan haji, jadi tetap hajinya sah jika ditinggalkan, tetapi harus diganti dengan denda atau dengan dam. Itu saja perbedaannya. Tapi ini penting untuk dipahami karena jangan sampai kemudian ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, kemudian dia tidak bayar dam, sehingga mengurangi nilai apa ibadah hajinya. Nah, kemudian jenis-jenis haji ini jenis haji kiron biasanya apa haji dan umroh disatukan dan ini biasanya yang mandiri-mandiri. Jadi dia tidak bersenang-senang dulu. Jadi pakai kain ihram dari mulai masuk masuk ke Mekah ya sampai nanti meninggalkan Mekah itu umroh dan haji bareng ya. Jadi
disatukan itu namanya kiron. Jadi satu paket. Jadi tidak ada waktu untuk kemudian bersenang-senang. Senang-senang itu namanya tamatu. Kemudian yang kedua ini haji tamatu yang kita akan bahas. Yaitu haji tamatu itu ibadah umroh dulu. Jadi hajian dimulai dengan ibadah umroh dulu. Kemudian setelah umroh kemudian tahalul, kemudian bisa ganti nggak berihram lagi, maksudnya ganti bajunya, ganti pakaiannya, kemudian baru nanti niat lagi, pakai ihram lagi untuk haji. Jadi umroh dulu selesai, setelah itu kemudian baru pada tanggal 8 niat lagi untuk berhaji. Ya, untuk berhaji sampai kemudian nanti selesai ada tawaf wada, baru kemudian melaksanakan apa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Tetapi dengan konsekuensi dia harus bayar dam. Jadi senang-senang dulu apa menunggu datangnya tanggal 8 Zulhijjah dia bisa jalan-jalan, bisa bisa apa mengunjungi beberapa tempat di situ itu kemudian tetapi konsekuensinya dia harus bayar dam. Dan itu biasa dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Kemudian haji ifrad ini ada haji hanya haji saja jadi tidak ada umrohnya. Dan ini biasanya orang-orang yang waktunya terbatas ya. Dan biasanya juga orang-orang yang tinggal di situ. Jadi tinggal di Mekah dan sekitarnya. Jadi hanya haji doang ya. Setelah itu kemudian tidak ada umrohnya. Atau umrohnya nanti malah belakangan. Jadi tidak dalam rangkaian haji ada umrohnya. Itu ifrad namanya. Nah, eh, kemudian yang terkait dengan mikot ini saya mengingatkan lagi aja dulu pernah kita bahas. Jadi mikot itu kalau gelombang pertama di mana jamaah haji itu akan landingnya di Madinah, kemudian dia akan menyelesaikan dulu 8 hari di Madinah dan melaksanakan sholat 5 waktunya di Masjidil Nabawi, dikenal dengan Arba'in ya. Kemudian setelah itu baru kemudian berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan mikotnya di Zulhulaifah di Bir Ali ya. Jadi itu jarak dari Madinah ke Mekah itu ada 435 kilometer ya. Bisa dibayangkan dulu ketika hijrah ya, nggak pakai kendaraan. Kalau dari Bir Ali, jadi Bir Ali itu dekat ke Madinah, jadi hanya 10 kilometer, kurang dari 11 ya, 11 kilometer dari Madinah. Jadi sehingga masih jaraknya ke Mekah itu masih ada 424 kilometer. Jadi masih sangat jauh ya jarak tempuhnya sekitar 4 jam 15 menit. Jadi apa itu dari mulai mikotnya di Zulhulaifah namanya yang lebih kenal dengan Bir Ali. Bir Ali itu artinya sumur Ali radhiyallahu anhu. Beliau membuat sumur di situ. Kemudian gelombang kedua, ini gelombang kedua itu menjelang menjelang pelaksanaan ya mendekati apa tanggal 1 Zulhijjah ya. Itu biasanya langsung turunnya di Jeddah. Dan bagi jamaah yang dari Indonesia itu sebenarnya mikotnya itu harusnya di Yalamlam. Yalamlam itu mana Yalamlam itu terlewati oleh pesawat. Jadi sehingga biasanya di kru pesawat itu menyatakan bahwa ini sudah Yalamlam. Kalau yang sudah menyiapkan diri untuk mikot bisa dipersilahkan untuk mikot di atas pesawat. Jadi niatnya, jadi kemudian dia bisa buka apa bisa berpakaian ganti pakaian atau sudah nyiapkan pakaian dari embarkasi di Indonesia ya atau ya mengikuti fatwanya ulama ulama Saudi yang menjadikan Jeddah bagian dari mikot ya mikot di situ jadi turun di bandara Jeddah di King Abdul Aziz kemudian menyiapkan diri kemudian mikot di situ memulai untuk melaksanakan umroh ya jadi mikot untuk umroh. Nah, kemudian yang eh, perlu kita pahami ini kain ihram dan harus disiapkan. Persiapan ya pasti kalau ngikuti rombongan pasti menyiapkan kain ihram. Jadi kain ihram itu pakaian yang memang inti dipakai harus dipakai. Orang yang pakai pakaian ihram namanya muhrim. Jadi orang yang berihram ya. Itu harus putih ya tidak boleh yang berwarna-warni. Kemudian ini juga sebagai simbol bahwa ada makna di balik itu bahwa itulah akhir kehidupan kita nanti juga apa dibungkus dengan kain putih ya. Jadi mengingatkan kita kepada akhir kehidupan kita sehingga embel-embel dunia harus dilepas semua. Jadi kita yang laki-laki ini hanya 2 lembar kain putih saja itu yang dipakai untuk menghadap Allah di Baitullah, di rumahnya Allah. Mudah-mudahan ini bisa apa menjadi apa nilai spiritual yang
paling besar ya kalau kita ketika pakai kain ihram, kemudian kita ingat bahwa air hidup kita ya kalau mau haji itu kita masih bisa memakaikan sendiri, tapi nanti di akhir hayat itu kita dipakaikan oleh orang lain kain kafannya. Eh, Kemudian yang ingin kita bahas adalah tata cara fikih tentang haji tamattu. Jadi haji tamattu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu sampai tahallul, kemudian berihram haji dari Mekah pada tanggal 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah, biasanya tanggal 8 atau 9 ya. Kemudian jadi tidak perlu harus kembali ke mikot semula ya. Jadi langsung aja dari penginapan ya. Kemudian ketika ada jeda waktu ya, jamaah boleh bersenang-senang ya karena pada waktu tersebut tidak ada kondisi ihram jadi sudah ketika tahalul umrohnya itu kemudian bisa ganti baju bisa mandi dan sebagainya sehingga tidak ada larangan-larangan sebagaimana larangan ketika pakai kain ihram dan kemudian sehingga dia ketika bersenang-senang itu tidak terkena larangan ihram tetapi tetap dia harus bayar harus denda denda dengan seekor domba biasanya dalam bentuk uang eh walau alam biasanya panitia mungkin ada yang apa dikumpulin uangnya walau alam apa kurbannya damnya disembelih atau tidak ya. Kalau dulu saya 2002 ya saya minta untuk melihat ya damnya gitu. Jadi disetujui sama panitia. Jadi hanya beberapa orang saja yang datang. Nah, kemudian yang intinya di ibadah haji tamatu itu pertama niat umroh dulu. Jadi karena haji tamatu itu diawali dengan umroh dulu dan talbiyah. Jadi ini talafud niatnya kalau mengikuti mazhab Syafi'i itu talafud niat itu disunahkan. Nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melaksanakan umroh dan berikhram karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau yang gelombang pertama itu dari Bir Ali, jadi sudah niat di situ pakaikan ihram. Kemudian kalau yang gelombang kedua itu dari apa dari King Abdul Aziz dari Jeddah ya. Kemudian ini pakaikan ihram jadi hati-hati kalau bapak-bapak ini terutama jadi memakai kain ihram itu ada tekniknya supaya tidak melorot atau tidak terbuka auratnya. Jadi ada tekniknya yang jelas lapisan di depan terutama yang aurat itu harus tertutup dulu kemudian sehingga di bagian depan itu ada rangkap dua. Insya Allah kalau ada prakteknya bisa kita praktekkan nih. Jadi dan nanti kalau manasik biasanya diajarin ya. Kemudian dua lembar yang atasnya itu ketika apa ketika tawaf nanti dibuka bagian bahu kanannya terbuka bahu kirinya yang ditutup dengan kain. Dan laki-laki ini tidak boleh pakai celana apa dalam, tidak boleh pakai kaos dalam dan apa tidak boleh memakai tutup kepala dan seterusnya. Jadi hanya betul-betul dua lembar kain saja. Sedangkan ibu-ibu itu boleh menggunakan ya lengkap ya, lengkap tetapi disunahkan pakai pakaian berwarna putih. Yang dilarang adalah menutup apa kedua tangan, jadi tidak pakai kaos tangan dan kemudian tidak juga pakai cadar. Jadi tidak pakai cadar. Jadi seperti yang digambar ini ibu-ibu ya. Kemudian larangan ketika pakaian ihram ini, jadi kalau mau wangi-wangian ya sebelumnya, jadi karena sudah pakai kain ihram itu tidak boleh dipakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut, mencabut bulu badan dan seterusnya, tidak boleh berburu atau membunuh binatang yang ada di sana ya. Kemudian tidak boleh juga memakan hasil buruannya, tidak boleh motong kayu atau bahkan mencabut rumput pun dilarang. Menikah atau menikahkan atau meminang itu nggak boleh. Apalagi hubungan intim apa suami istri ya dan tidak boleh berbicara atau melakukan sesuatu yang mendatangkan syahwat, kemudian bertengkar, mencaci maki, apa melakukan kejahatan, kemaksiatan atau yang tadi misalnya memakai pakaian yang dicelup dengan pewangi. Jadi intinya ini sudah nanti akan ada himbauan ya tidak boleh. Dan kalau kena ya itu ada apa walaupun tidak membatalkan ya karena bukan rukun ya, tetapi akan mengurangi atau dianggap berdosa.
Jadi melakukan perbuatan yang berdosa atau ada yang ini kena dam, ada kena harus bayar denda ya, menyembelih seekor domba. Kemudian begitu selesai baca talbiyah datang ke Mekah, maka yang pertama kali harus dilakukan ya karena pertama kali nanti akan melihat Ka'bah dan berdoa ketika melihat Ka'bah dengan doa yang ini kalau orang yang pertama kali melihat itu ada eh, apa eh, perasaan yang luar biasa. Jadi doanya Allahumma zid hadal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa muhabatan wajid man syarafahu wa karramahu mimman hajjahu aw tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Ya Allah, tambahkan pada Baitullah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan, kehebatan, dan tambahkan juga pada orang-orang yang berhaji atau berumroh yang memuliakan dan menghormati rumahmu ini yaitu Baitullah ini kemuliaan, kehormatan, keagungan, dan kebaikan. Kemudian melaksanakan tawaf kudum namanya, tawaf kudum. Jadi tawaf kudum untuk umroh ya, jadi baru hadir ya. Jadi tawaf hadir, kehadiran di situ, kedatangan atau kedatangan pertama kali ke Masjidil Haram. Dan kemudian ini tawafnya ya itu 7 putaran dan bacaannya yang utama gitu ya, yaitu baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian di ujung di akhir itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abror ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Dan itu harus dimaknai betul 7 putaran itu kali 10 sama dengan 70 itu menggambarkan 70 tahun kehidupan kita. Jadi kalau kita berangkat ke sana usianya sudah 50 atau 60 ya, berarti apakah kita mensucikan Allah, apakah kita selalu memuji Allah, apakah kita mengesahkan Allah, apakah kita mengagungkan Allah dan seterusnya. Jadi apakah sebaliknya kita ini mensucikan diri kita, memuji kita, ingin sangat ingin dipuji, kemudian mempersekutukan Allah dengan yang lain, bisa menuhankan pekerjaan, menuhankan jabatan dan sebagainya, atau kita merasa diri kita lebih hebat dari yang lain. Jadi itu dimaknai sebagaimana ketika kita sholat ya. Jadi bacaan-bacaan itu menggambarkan bahwa putaran ya selama hidup itu harus berputar mengelilingi rumah Allah dan selalu berzikir ya kepada Allah, baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Setelah itu kemudian baru kemudian sa'i, lari-lari kecil dari Safa ke Marwa, 7 balikan dan ini sebagai bentuk bahwa manusia itu suruh bekerja, suruh bergerak, suruh berusaha, tetapi Allah yang menentukan hasil. Sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar, ya mencari air untuk anaknya, untuk Ismail, dia berusaha lari berputar 7 balikan, itu identik dengan 10 70 ya di 70 tahun ya usia manusia harus terus bergerak, terus berikhtiar, tetapi yang menentukan hasilnya adalah Allah semata. Itu nilainya, nilai spiritual dari ibadah sa'i. Sambil menyampaikan atau dikirnya adalah membaca surat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junah alaihi an yatawafa bihima wa man tata'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian setelah sa'i selesai, pas selesainya pasti di Marwah. Jadi setelah Marwah langsung kemudian tahalul, yaitu tahalul artinya menjadi boleh, menjadi halal. Itu dengan digambarkan dengan atau direpresentasikan dengan mencukur sebagian dari rambut. Boleh sebagian, boleh juga eh, menggunduli ya. Tapi kalau karena ini belum hajinya, jadi mungkin untuk yang tahalul umroh ini cukup sebagian saja. Nanti kalau mengundulinya itu tahalul ketika tahalul sani ya ketika selesai hajinya. Jadi setelah itu kemudian karena setelah tahalul maka dibolehkan
kemudian berganti pakaian. Jadi biasanya selesai ini kemudian ke penginapan, kemudian ganti baju, mandi dan hal-hal yang dilarang ketika pakaikan ihram itu kemudian sudah dibolehkan lagi. Jadi dibolehkan lagi kalau sudah ini makanya disebut tamatu. Dan dia bisa ada waktu yang cukup lama ya, terutama yang gelombang pertama karena gelombang pertama itu 8 harinya di Madinah, nanti lama jadi apa di Mekah. Jadi di Mekahnya itu sampai nunggu ya nunggu sampai apa tanggal 8 Zulhijjah itu cukup lama ada waktu di situ. Dan kalau yang gelombang pertama itu langsung habis umroh biasanya hanya berang berapa hari kemudian melakukan haji. Nanti apa nunggu sampai kemudian ke Madinah. Kalau gelombang kedua nanti bisa melaksanakan umroh-umroh sunnah boleh. Jadi sambil nunggu apa ke Madinah nanti pulangnya dari Madinah kalau gelombang kedua. Kalau gelombang pertama pulangnya lewat Jeddah. Jadi sebentar. Oleh karena itulah maka dipilih haji tamatu itu supaya apa tidak terganggu ibadahnya, khawatir ada larangan-larangan yang dilanggar sehingga mengurangi nilai ibadah hajinya. Nah, kalau sudah tanggal 8 atau ya tanggal 8 biasanya, maka kemudian niat lagi. Jadi mulai apa, memakai kain ihram lagi, niat dari tempat penginapan di Mekah, dan itu mikotnya di tempat tinggalnya ya. Kemudian dengan niat niat haji. Jadi ihram untuk haji nawaitul hajja wa tu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma bihajjatin. Aku niat melaksanakan ibadah haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulku la syarika lak. Biasanya jamaah haji Indonesia itu langsung ke Arafah menuju. Kalau dulu ya itu tanajul namanya. Jadi kalau bisa jalan kaki ya dari Makkah, kemudian ke Mina, ke Muzdalifah, kemudian ke Arafah. Tapi biasanya ini sangat padat dan itu yang biasa yang bisa tanajul itu kalau yang mandiri ya. Kalau yang rombongan biasanya langsung di drop di Arafah. Jadi langsung dari Mekah langsung ke Arafah. Jadi tidak melalui jalur Mina, apa Muzdalifah kemudian ke Arafah. Ya, dan itu tidak mengapa dibolehkan ya, dibolehkan. Walaupun tidak dapat keutamaan ya. Kalau utamanya itu apa bolak-balik ya. Jadi berangkat jalan Mina, Muzdalifah, Arafah, kemudian pulangnya nanti Arafah dari Arafah ke Muzdalifah, ke Mina, kemudian ke Mekah. Eh, dan ngambil keringanannya. Dan kemudian ketika tanggal 9-nya ya dia malam 9-nya sudah berdatangan di ini di Arafah. Di Arafah itu ada jutaan manusia ya di sini. Yang tadinya eh, ada bukit, ada Jabal Rahmah di situ, tempat pertemuannya Adam dan Hawa ya. Kemudian sebegitu luasnya lahan itu diisi dengan orang-orang dan manusia bisa 3 jutaan orang di situ. Tumpuk kanan ini intinya atau intinya ibadah haji. Apa yang dilakukan di Arafah? Wukuf. Wukuf itu berdiam diri. Berdiam diri untuk apa? Untuk merenung, untuk bertaubat, untuk berzikir, untuk berdoa. Jadi apa? Ini gambaran nanti di padang mahsyar. Jadi gambaran di padang mahsyar. Jadi kita akan dihisap. Jadi mengingat ketika wukuf di Arafah itu, ya, jangan dulu justru jalan-jalan atau main-main gitu ya. Tapi justru di situ waktunya kita untuk merenungi diri, meresapi kehidupan selama ini, banyaknya dosa dan seterusnya dan bagaimana kalau kita nanti di hadapan Allah di padang mahsyar kita menunggu menunggu hisab yang kata Rasulullah lantazul qadam abdin yaumal qiyamah hatta ayus ala an arba'i solin an umri fi ma'anafah an syabai fi ma'ablah wan malihi min aina tabah wa iktasab wa aina anfaqah wan ilmihi mada amila bih. Kata Rasulullah SAW tidak akan tergeser kaki seorang hamba di yaumil kiamat nanti sebelum ditanya dulu umurnya dipakai untuk apa, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana diperoleh, kemana digunakannya, ilmunya apa yang dia perbuat. Jadi merenung-merenung inilah yang kemudian akan meluluh lantakan ya kesombongan, keangkuhan, ya egois dan seterusnya ya. Sehingga kemudian kalau orang bisa wukuf di Arafah dengan khusyuk ya, kemudian
apa selama ini dia kemudian menyesali semua kesalahan-kesalahannya, insya Allah dia akan menjadi haji yang mabrur. Jadi sehingga hatinya ketika keluar dari Arafah itu kemudian akan bertambah iman, bertambah kesadaran hubungan dengan Allah dan seterusnya. Jadi ini sampai menjelang tenggelam, jadi mulai tergelincir matahari sampai menjelang tenggelamnya dan kemudian akan berangkat menjelang malam itu meninggalkan Arafah malam tanggal 10 dan kemudian menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah itu ada mabit artinya nanti lewat Muzdalifah itu harus lewat sampai tengah malam. Jadi boleh di situ langsung bisanya istirahat ya, sebagian bisa istirahat atau mungkin sambil jalan pelan ya sampai melewati tengah malam di situ baru setelah melewati tengah malam ya kemudian bisa melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melempar jumroh ya, jumroh akobah. Tetapi yang harus dilakukan di situ adalah memungut atau mengambil kerikil untuk lempar jumroh. Jadi kerikilnya yang kalau niatnya dari awal nafar awal itu hanya berarti hari tasiknya hanya tanggal 11 dan 12. Jadi tanggal 10, 11, 12 ya melempar jumrohnya. Jadi cukup 49. Jadi tanggal 10-nya ada 7 batu kerikil. Kemudian tanggal 11-nya 21 karena 3 kali 7 ya. Nah, kemudian tanggal 12-nya juga 3 kali 7. Jadi cukup 49. Tapi kalau Nafarsani dari 3 hari, jadi tanggal 10 dan hari tasnya 3 hari 11, 12, 13. Berarti 7 ditambah 21 kali 3. Jadi jumlahnya 70. Ya, itu diambil kerikilnya di Muzdalifah. Dan kerikilnya pasti ada ya karena sudah ada di sana disiapkan juga di sana. Jadi memang panitia pasti menyiapkan semua di situ. Dan tapi harus memang diambilnya kerikilnya dari Muzdalifah. Ya, jadi kemudian jamaah akan melakukan yang itu nampar nampar awal dan nampar sani. Nah, kemudian sambil berjalan biasanya kemudian menuju Mina karena Muzdalifah dan Mina itu menyatu. Jadi ada Mina baru itu sudah sebenarnya dulunya masuk di di Muzdalifah ya. Jadi eh, kemudian sambil menunggu nanti sampai pagi. Utamanya sebenarnya lempar jumroh akobah itu pas waktu duha tanggal 10. Tapi ini masalah karena biasanya banyak jamaah haji yang mengambil waktu waktu afdoliyahnya itu waktu duha. Maka disarankan kalau misalnya jamaah Indonesia yang rata-rata kecil-kecil badannya khawatir apa tersisih sama badan-badan yang besar yang dari orang Afrika, dari Turki atau dari Asia Tengah gitu ya atau dari India dari Pakistan gitu yang kerasa mungkin ya boleh kemudian setelah sholat duhur atau menjelang asar jadi yang jelas masih harus tanggal 10 jadi sebelum terbenam matahari jadi tanggal 10 itu untuk melempar jumroh akobah jadi hanya satu apa satu jumroh yang dilempar yaitu hanya 7 buah dan satu persatu. Kemudian setelah itu langsung tahalul awal. Jadi tahalul awal itu pertanda bahwa boleh ganti baju. Jadi boleh ganti kain ihramnya. Jadi setelah melempar jumroh akobah 7 kali itu. Nah, jadi tahalul awal ini adalah tahalul pertama yang dilakukan dalam ibadah haji setelah jamaah haji melempar jumrah akobah pada Yaumul Nahar ya tanggal 10 Dzulhijjah dan setelah mencukur rambut nanti sebagian rambut jadi belum karena nanti belum tahalul besar ya tahalul sani ya. Dan dengan tahalul awal ini boleh ganti baju dan sebagian larangan ihram itu mulai gugur jadi bolehkan lagi kecuali hubungan suami istri. Ini eh, biasanya ada masalah dulu waktu saya tahun 2002 ada rombongan saya yang kemudian karena dia pulangnya dari habis tahallul awal itu ke hotel ternyata dia hubungan suami istri di hotel jadi ini masalah karena dia nggak punya uang harus bayar dam dua-duanya jadi suami istri saya bilang kenapa dia tidak nanya dia nggak tahu setelah diberitahu bingung sendiri jadi walaupun sudah tahalul, ini yang masih ada larangan adalah larangan hubungan suami istri. Nanti kalau sudah tahalul sani baru dibolehkan. Kemudian setelah itu eh, eh, nanti mabit di Mina. Jadi mabit itu maksudnya mulai tengah malam. Ya, tengah malam dihitungnya ya, tengah malam tanggal 11, 12. Ya, kalau kalau dia napar awal sampai tanggal 12 sore dia sudah bisa
kembali ke Mekah. Jadi untuk nanti melanjutkan dengan tawaf ifadah. Tapi kalau mau napar sani ya jadi sampai tanggal 13 sore baru kemudian meninggalkan Mina. Jadi ini terserah nanti yang membimbingnya ya. Jadi melempar tanggal 11, 12, 13 itu ada tiga jumroh yang di Jamarat namanya ya jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh akobah. Jadi setiap hari ada 21 kerikil ya. Dan ini simbol bagaimana kita akan membuang karakter buruk, sifat-sifat buruk, apa yang hawa nafsu yang kemudian kita lemparkan. Makanya disebut dengan melempar setan. Setan itu adalah hawa nafsu kita. Jadi melemparkan itu bukan melempar jin ya. Kalau jin ya nggak kelihatan sama kita ya. Jadi yang dilempar adalah setan. Jadi sifat buruk yang ada pada kita supaya pulang haji itu sudah tidak lagi mengikuti hawa nafsu. Jadi eh, apa sifat sombong, sifat bakhil, sifat arogan dan seterusnya yaitu dibuang di situ di Jamarot itu. Itu disimbolkan dengan melempar jumroh. Jadi fikihnya adalah melempar kerikil dengan tiga Jamarot itu. Tetapi makna spiritualnya itu melemparkan, membuang ya, sifat-sifat setan yang ada pada diri kita. Kemudian setelah selesai, ya selesai, kemudian apa balik ke Madinah. Ini kalau tawaf ifadah boleh habis tahallul awal, ya, tahu langsung kemudian ke Mekah. Kan dari Mina ke Mekah itu juga cukup dekat ya. Kemudian bisa melakukan tawaf ifadah atau sudah selesai misalnya nafar awal itu tanggal 12 sore atau tanggal 13-nya ya nafar sani misalnya. Ya, boleh dilakukan terserah dia sanggupnya seperti apa. Nah, tawaf ifadah itu tawaf haji. Kalau tadi awal ada tawaf kudum ya, tawaf kudum itu tawaf umroh. Kalau ini tawaf haji. Jadi ifadah dan ini apa rukun haji yang harus dilakukan ya. Jadi sama dengan tawaf kudum tadi ya, 7 putaran dengan bacaan yang sama, tetapi ini sudah tidak bagi lagi pakai kain ihram. Beda dengan tawaf kudum itu pakai kain ihram. Kalau tawaf ifadah enggak. Jadi sudah ganti karena sudah tahallul awal ya. Jadi kemudian setelah itu dilanjut dengan apa sa'i dan sa'i setelah sa'i kemudian ada tahallul sani. Jadi sa'i ini ya sebagaimana ketika umroh sebelumnya. Jadi dia dari Safa ke Marwah ya 7 balikan. Jadi nggak terlalu jauh karena satu balikan itu 450 meter. Jadi setengah kilo juga kurang ya. Jadi kalikan 7 lah. Kemudian kalau biasa kita jalan sehat ya, biasa jalan pagi sehat 7.000 langkah ya. Itu apa ya sudah sanggup lah di sana. Makanya kalau mau berangkat ke sana latihan latihan jalan sehat ya, latihan jalan sehat atau lari pagi ya tapi tidak menguras ya jadi melatih diri aja melatih supaya supaya kakinya kuat karena kalau nggak biasa itu akan repot juga karena ini licin juga kan naik turunnya ya di Safa ke Marwah ini di dalam masjid ya bukan di bukit seperti dulu ketika di syariat apa ketika awal ya Siti Hajar ini sekarang ini di dalam masjid kemudian itu kalau sudah selesai tawaf maka baru tahallul sani. Nah, tahallul sani ini boleh digundulin atau boleh hanya mukosirin saja ya. Terserah kita. Jadi kalau mau digundulin ya tahallul sani ini ya. Karena setelah tahallul sani ini sudah bebas bahkan hubungan suami istri pun dibolehkan. Ya, tapi ini sudah selesai. Artinya sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Tinggal kemudian nunggu ya sampai kepulangan. Kalau yang gelombang pertama, jadi nunggu pulangan, menunggu menuju Jeddah. Jadi apa dan sudah selesai. Kalau ada waktu boleh juga sambil misalnya umroh lagi boleh, nggak ada masalah karena sudah selesai hajinya sebenarnya. Nah kalau yang demikian tuh yang gelombang kedua ya nunggu untuk berangkat ke Madinah karena dia langsung ke Mekah tadinya. Jadi nanti untuk pulangnya dari Madinah yang gelombang kedua. Nah, sebelum meninggalkan Mekah, ya, maka ada tawaf wada. Ya, tawaf wada ini tawaf untuk perpisahan meninggalkan Mekah. Jadi biasanya setelah jamaah ya akan pulang gitu ya. Jadi ini sudah siap-siap, sudah koper, sudah siapin semua. Baru kemudian
tawaf perpisahan, tawaf wada di sini. Dan biasanya di sini yang haru biru ya. Dan pengen lagi balik lagi ke sana. Biasanya melihat Ka'bah, pengen lagi balik lagi ke sana. Itu di tawaf wada. Nah, kurang lebih seperti itu ibadah haji tamatu. Ya, mudah-mudahan yang akan berangkat tahun ini sudah mempersiapkan betul. Yang nanti sudah kita daftar, yang ada daftar di waiting list, mudah-mudahan ada umur dan keberikan ditentukan oleh Allah ada kesempatan ke sana. Dan kalau toh pun misalnya sudah eh, ternyata pengen iya, tapi ternyata tidak ada sebabnya. Maksudnya tidak sanggup dari segi biayanya, dari segi kesehatannya, atau dari segi tadi kesempatannya. Karena waiting list itu ternyata bisa puluhan tahun sekarang ini. Jadi bisa jadi nggak keumuran ya. Jadi ya pasti Allah yang maha tahu bahwa kita berusaha untuk melaksanakan kalau kita punya kesanggupan. Tapi kalau toh pun Allah takdirkan kita tidak berkesempatan karena ketidakmampuan ataupun karena ada halangan-halangan yang lain, mudah-mudahan Allah menilainya kita adalah orang yang eh, apa eh, taat, orang yang berusaha ingin menunaikan kewajiban rukun iman, rukun Islam yang kelima ini. Amin. Demikian saya kembalikan ke Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya terkait fikih Haji Tamatu. Kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan langsung kepada Ustadz dan sudah ada ini, udah Daniel, ya silakan langsung. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak, tapi saya pilih-pilih dulu lah. Takutnya ada juga yang lain ya. Dan Mangga, mangga. mudah-mudahan tadi yang disampaikan Ustadz Sam, ya kami mungkin tergolong yang mungkin pada kesempatan finansial gitu ya. Allah Maha tahu gitu ya. Begitu. Insya Allah. Walaupun kompensasi ibadah apapun Ustadz yang kita lakukan tidak ada yang sebanding dengan haji ya Ustadz ya. Ya kan suka kita Iya. dengar tuh kalau melakukan apa di saat apa di ini katanya pahalanya sama dengan haji itu tidak ada Ustadz ya. Itu bukan pertanyaan Ustadz ya, hanya prolog ya. Iya, mangga. Ya, oke. Ya. Kita yang wukuf ya, saya untungnya waktu saya umroh saya dilewatkan sana Ustadz. Jadi di Hmm. edukasi saya perhatikan banget Ustadz karena Hmm. saya senang sekali gitu kan. Ya, Hmm. waktu wukuf itu saya lihat katanya ada pohon yang sudah mulai tumbuh namanya pohon Soekarno ya di Hmm. daerah wukuf itu. Nah, saya agak salah melihat apa mengartikan dengan tempat menginap di Mina. Kalau di Hmm. Wukuf itu nggak ada tenda ya Ustadz ya. Di Arafah Ada, tuh nggak ada ada ya. tenda, tapi tenda-tenda tidak permanen. Baik, Biasa. berarti berarti yang tadi bilang dari mulai tergelincir matahari sampai terbenam itu berarti terpanggang matahari ya, nggak boleh pakai payung ya. Iya, iya. Walaupun Hmm, ada, ada apa? Ada tenda-tenda, tapi beda dengan yang di Mina di ya. Kalau di Mina. Mina itu kan Hmm, relatif kokoh ya, jadi kayak hmm, gubuk-gubuk gitu ya. Kalau hmm, Di Arafah itu ya sementara aja. Jadi lebih banyaknya memang sebagian ya, sebagian yang nggak kuat itu hmm, hmm, boleh dinaungi gitu ya, boleh dinaungi, boleh berteduh gitu. Tapi biasanya yang terutama orang-orang Afrika, orang-orang ini hmm, itu ya hmm, berjemur memang. Jadi memang lebih hmm, banyak yang terbuka. hmm, Ini makanya nih hmm. kesehatannya jadi apa Baik. harus betul-betul Hmm. diperhatikan gitu. Baik Ustadz. Itu kan saya juga melihat di situ ada masjid yang kebetulan sama juga dengan ada musola kecil di Tebet namanya Amira ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau kita ini saya nanya iseng aja ya, kalau kita nongkrong di masjid situ nggak boleh ya. Memang harus 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 ke Arafah kan ada masjid itu. Apakah itu Iya. juga dirukunkan harus sholat di situ atau malah ada yang dalam tanda kutip ya malah nongkrong di situ atau gimana tuh Ustadz? Ya, Silakan dijawab jadi dulu, gini, Ustadz. gini wukuf itu sebenarnya biasanya kan dari pagi tuh, nanti begitu terbit matahari ada khutbah, ada khutbah, jadi mengingatkan, jadi di situ mengingatkan tentang
ibadah haji, tentang sedang wukuf ya. Hmm. Tetapi sejak dari kedatangan di Arafah itu, bagi orang-orang yang memang merindukan ke sana, itu nggak sempet kayaknya, nggak sempet nongkrong, nggak sempet ini kan. Hmm. Jadi Hmm. apa? eh, ini ada kisah waktu saya itu. Jadi ada teman saya dua orang itu dia kan masih muda. Terus waktu menjelang berangkatnya itu tanggal 8 ya, 8 sore itu saya bilang, Bapak-bapak tolong istirahat dulu, tidur dulu ya, tidur dulu sebelum berangkat supaya nanti bisa membantu orang-orang tua dan orang-orang yang sedang sakit. Jadi kita bantu. Terus dua orang mengatakan, udah Pak Ustadz mah tidur aja, kita mah gampang lah. Dia sambil merokok gitu kan. Gampang lah nanti kita kita ini biasa aja. Udah Ustadz aja yang tidur gitu kan. Udah begitu berangkat ke sana, itu di luar nalar kita gitu. Dua orang ini demam menggigil panas luar biasa. Sementara yang orang-orang sakit jadi sehat. Takjub saya yang tadinya sakit itu ada yang kena ambeien itu nggak bisa kemana-mana. Begitu wukuf dia sehat bisa jalan bisa ini sendiri bisa ngambil air wudhu sendiri macam-macam gitu. Nah yang tua-tua juga gitu, dia zikir wirid sehat itu. Saya hanya mendekati yang teman saya itu saya bilang Pak punten Mbak punten tolong sifat sombongnya dibuang. Karena ternyata di hadapan Allah itu kita nggak bisa. Istilah orang Sunda sompral, ngomong asal-asalan gitu loh. Nggak bisa di sini. Saya bilang, tolong istighfar, tolong ini gimana caranya. Ya, yang satu alhamdulillah dia memaksakan diri sembuh, bisa bantu tuh. Nah, yang satu lagi sampai pulang dia nggak sembuh lagi tuh, demam luar biasa itu, menggigil luar biasa. Saya bilang, artinya memang di situ tempat membersihkan diri. Di Arafah itu tempat membersihkan diri. Jadi ingat, jadi saya itu kan kebetulan saya itu dulu umurnya kan masih 30-an ya, tahun 2002 ya. Tahun 2002 itu berarti sekarang sudah berapa tuh? 23 tahun ya, 23 tahun lalu. Sekarang 57 jadi masih masih inilah masih kuat dan saya sendirian dulu karena tidak dengan istri ya jadi apa jadi karena istri punya bayi dan saya juga itu ya qadarullah aja jadi baru pulang dari Jepang tahun 2000 ya kemudian beli rumah ternyata 2002 bisa berangkat haji saya juga takjub banget itu Allah itu luar biasa kalau ngasih ya ngasih itu memang min haitsu la yahtasi betul. Jadi saya ketika berhadapan melihat Ka'bah itu nyaris seperti mimpi gitu. Kok saya bisa gitu bisa diberangkatkan ke situ dan saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun gitu. Jadi dia luar biasa. Makanya ketika pas wukuf itu saya nggak sempat ngobrol, nggak sempat ini. Jadi merenungi kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya yang luar biasa banyaknya masa muda saya yang nggak keruan macam-macam gitu ya. Ya di situ loh. Jadi kemudian saya diminta kemudian karena pembimbing ya ketua rombongannya itu bahwa istri-istrinya sakit, jadi minta kemudian yang doa itu saya. Jadi ya alhamdulillah jadi berikan kemampuan untuk dulu hafalannya agak kuat. Jadi menghafal tuh doa-doa yang diajarkan waktu manasik itu ya. Itu saya bisa baca dan sambil menangis sambil kemudian menasihati diri sendiri sebenarnya tapi temennya yang lain satu kan di tenda itu ya di tenda itu. Jadi ada tendanya udah tapi tidak permanen. Itu semuanya hanyut dengan apa yang saya bacakan. Jadi itu luar biasa sehingga ya nggak sempet tuh main-main macam-macam. Jadi oleh karena itu saya nggak tahu dulu ada musola, ada apa gitu. Yang tahu pokoknya di situ tempat kita merenung, tempat kita mengevaluasi diri, tempat kita ya menangis lah gitu, menangis. Sudah nggak bisa gitu, nggak bisa dibayangkan. Jadi kita bayangkan ini di padang mahsyar, kita berhadapan dengan Allah, kemudian semua Allah dipanggil satu-satu. Ya. Umurmu dipakai untuk apa? Jadi hartamu dari mana itu kamu peroleh, kemudian kemana kamu gunakan. Terus ilmu yang kamu pilih itu dipakai untuk apa? Apa untuk kesombonganmu, untuk macam-macam. Jadi ketika itu udah sulit dibayangkannya. Jadi memang makanya kenapa kok wukuf itu apa intinya haji gitu ya. Rupanya disitulah jadi bagaimana kita menyadari siapa kita itu di hadapan Allah. Gak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Makanya saya kalau ada pulang haji kemudian jadi jadi sombong, jadi bakhil macam-macam, itu kayaknya waktu ukufnya itu nggak khusyuk kayaknya, nggak
mungkin ya tadi mungkin ingatnya kemana-mana gitu, atau jangan-jangan jalan-jalan, jangan-jangan cuma main-main doang kan gitu ya. Karena kalau kita betul-betul wukuf, masya Allah itu dah bisa itu. Jadi nangis itu luar biasa. Di samping kalau ketemu nanti ketika haji wada, ketika tawaf wada itu juga luar biasa. Jadi kerinduan kita ke Ka'bah itu beda waktu ketika umroh. Saya 2020 itu umroh. Dan itu nggak tahu beda banget suasana haji dengan umroh. Kita tawaf wada itu nyaris saya tidak bisa keluar suara. Suara dikir saya itu nggak keluar. Yang keluar adalah nangis. Tangisan-tangisan yang aduh luar biasa Masya Allah. Jadi memang beda. Haji sama umroh itu beda. Terus orang beda. Jadi karena pembedanya karena di wukuf itu sebenarnya. Jadi pembedanya di wukuf itu. Kalau yang lain-lain mungkin ambil sama tawaf, kemudian sa'i sama kan. Tapi wukuf itulah. Kalau kita betul-betul makanya kata Rasulullah SAW, man arafa, man arafa nafsahu arafa rabbuh. Siapa yang mengenal jiwanya, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Dan di situ proses disebut makanya arafa supaya kita mengenal siapa diri kita. Ya. Dari situlah kemudian apa ya pengalaman spiritual yang luar biasa. Pengalaman apa spiritual yang luar biasa ketika ada Arafah. Oleh karena itu tadi misalnya yang ditanyakan sama sama ini nongkrong kayaknya kalau betul-betul kita niat haji karena inti haji itu di Arafah kayaknya nggak sempat kita nongkrong Budak, nggak sempat kita nongkrong nggak sempat kita ngopi-ngopi kemudian apa cengengesan cekikikan apalagi jalan-jalan macam-macam kayaknya nggak sempet deh. Ya, dan begitu nggak terasa waktu itu kemudian ternyata kita harus diberangkatkan lagi. Dan Masya Allah jutaan orang, ada 3 jutaan orang. Itu kemudian berangkat di situ menjelang malam, ya, menjelang maghrib, berangkat ke Muzdalifah. Dan pada saat itu karena dulu mungkin transportasinya juga kurang bagus ya, macam-macam ya. Itu saya juga nggak tahu itu debu luar biasa. Jadi wajah nggak keruan. Jadi pakai baju ihram itu udah nggak nggak jelas ya. Warna putihnya udah jadi coklat gitu ya. Nah nggak tahu kalau sekarang. Mungkin sekarang jauh lebih bagus ya. Ini tahun saya kan tahun 2002 ya. Tahun 2002 23 tahun yang lalu gitu ya. Jadi mungkin sekarang udah lebih lebih tertib dan seterusnya. Tapi intinya haji itu di Arafah. Masya Allah. Jadi kalau kita betul-betul di haji, nanti pembedanya dengan umroh itu di situ. Udah. Makanya saya doakan semua ya teman-teman bisa melaksanakan ibadah haji. Walaupun apa waiting listnya lama, kalau Allah menghendaki bisa ujuk-ujuk kita berangkat. Sangat Amin, amin, memungkinkan, amin, amin. sangat memungkinkan. Jadi Baik, jangan, Pak Ustadz, jangan. Ya Jazakallah silakan. khairan. Ya, Kayaknya Om Faisal mau bertanya. Silakan mangga, Pak mangga. Host, dipersilakan. Ya, baik. Makasih Terima udah kasih. ya. Bang Faisal, Assalamualaikum. dipersilakan langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustaz Sam, Waalaikumsalam. udah Ya. Daniel, Kang Arya, semua ya teman-teman. Ya, ya Bang Faisal. Jadi persis Pak Ustadz bahwa kerinduan haji itu kayaknya banyak hal yang ingin kita sempurnakan dengan tadi ya keinginan untuk berangkat lagi. Cuman kan menjadi tidak fair atau tidak pada tempatnya juga pada saat kita lihat banyak orang yang sekalipun belum pernah Betul. menunaikan ibadah haji ya karena masalah waktu, Iya, biaya dan lain-lain iya, Pak Ustadz. iya. Jadi sama seperti yang saya rasakan sih karena dulu berhaji di usia 40, eh, jadi saya ngerasa banyak sekali kesempatan atau momen yang sebenarnya bisa saya tingkatkan atau perbaiki secara kualitas ya Pak Ustadz ya. Mm-mm. Dan itu berbeda pada saat umroh ya, karena memang Iya, sangat berbeda lah, baik dari sisi batinia maupun dari suasana dan kondisi kebersamaan tadi gitu Pak Ustadz. iya, iya, betul. Eh, Cuman ada perasaan begini nggak ya Pak Ustadz ya pada saat misalkan ya kita coba lagi daftar eh, yang secara reguler ya terlepas Mm-mm. nanti akan apa Berangkat ditakdirkan atau tidak? kapan. Mm-mm. Itu sesuatu yang Mm. dikategorikan serakah nggak ya Pak Ustadz ya? Jika masih ada keinginan seperti itu gitu Pak Ustadz. Karena memang secara rasa beda benar gitu kan antara haji dan Iya, umroh gitu Pak Ustadz. Mohon arahannya. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ibadah haji itu memang wajibnya sekali seumur hidup. Tetapi kalau mengulang lagi itu juga tidak bernilai negatif. Tetap
jadi ibadah. Hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi eh, sunnah itu adalah bagian dari yang terpuji. Karena sunnah itu artinya kalau ataupun dia tidak berangkat lagi tidak mengapa gitu. Tidak mengapa. Tapi kalau kita berangkat lagi tidak tercela gitu. Karena melaksanakan ibadah sunnah dan bukan serakah. Kenapa? Karena eh, semuanya dalam pertama semuanya dalam pelaksanaan syariat. Bahkan kalau mungkin kalau orang yang tinggal di sana itu bisa tiap tahun kan berangkat. Karena misalnya tidak ada kuota ya karena langsung ya orang-orang Mekah di situ. Sehingga kalau memang kita misalnya eh, Bang Faisal mau berangkat lagi, kalau saya sih dorong melaksanakan itu karena ya itu juga kan waiting list ya, waiting list juga belum walau alam gitu. Seperti misalnya saya kan karena dulu almarhumah pengen 2015 daftar kita. Ternyata ada COVID, harusnya 2025 tahun ini ya, 10 tahun dulu. Itu ya. Jadi saya kemudian saya sampaikan ke ini saya sudah berangkat haji tahun 2002 tapi saya harus menemani istri saya. Saya daftar 2015. Ternyata ada COVID akhirnya diundur. Jadi di daftarnya sekarang 2028. Ternyata istri saya sudah duluan. Udah nggak ada. Jadi tempat dia terlontar ketika ini kemudian dia nyampaikan ada keinginan kuat yang belum terwujud, tapi karena Allah menentukan harus seperti ini, mungkin aku udah duluan. Tapi mudah-mudahan niat itu, daftar itu menjadi dicatat saya melaksanakan ibadah haji. Terus saya bilang kan udah umroh, mudah-mudahan sudah tercukupi dengan itu karena kondisinya tidak mungkin kan. Artinya ya tidak mengapa. Jadi kalau dan saya juga nggak tahu 2028 apakah eh, nama saya masih orangnya masih ada atau tidak. Ya sudah, ya kan? Ya kita juga nggak tahu. Walau alam. Tapi keinginan itu tidak salah dan bukan keserakahan. Tapi memang kerinduan ini nggak bisa, nggak. Jadi kalau saya kalau ada yang mengatakan kemudian mencibir ke orang yang bolak-balik pengen haji gitu, menurut saya itu nggak pada tempatnya. Mencibir kepada orang yang ingin rindu untuk kemudian menunaikan ibadah. Ya, cuman memang kalau berbenturan berhadapan dengan tadi kepentingan orang banyak ya dan kita sebenarnya nggak perlu lagi atau lebih bagus mungkin ini membiayai orang lain yang kita support kakak-kakak kita misalnya adik kita atau siapa atau mertua atau siapa itu mungkin bisa lebih baik. Tapi kalau seandainya itu dilaksanakan sekali lagi bukan perbuatan tercela, bukan keserakahan, tapi karena memang kerinduan ini memang ya sulit, ya sulit. Memang ya seperti itulah. Jadi pasti semua orang kalau punya kesempatan, kesanggupan, pengen gitu ya, pengen. Ya. Jadi karena kata-kata serakah, kata-kata itu bukan kepada ibadah. Jadi kalau serakah itu biasanya ke harta gitu ya. Dan sedangkan kemudian kesempatan ke sana kan terbukti ternyata karena ada permainan para pejabat ini kemudian mempermainkan itu. Ada orang yang karena dia biar mahal, kemudian dia bisa dahulukan atau bahkan yang waiting list ini kemudian bisa tersisihkan dan kemudian dia bisa dijadikan dibisniskan gitu ya. Ya itu terserah, itu tanggung jawab mereka. Tetapi artinya kalau kita punya kesanggupan, kesempatan, daftar sekarang, ya walau alam nanti kapan apa bisa berangkat lagi atau tidak itu sebagai bentuk kita ingin, kita rindu gitu. Itu ya eh, kalau saya sih ya saya sarankan itu dilakukan. Insya Allah. Nanti kalau seandainya itu ya insya Allah bisa diberangkatkan. Walau alam ya karena masa yang akan datang kita sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Sebagaimana ya saya udah tadi niat istri saya itu pengen ternyata Allah memanggil duluan ya. Jadi dan itu ketika saya mengantarkan jenazahnya saya nyampaikan itu. Jadi ya mudah-mudahan keinginan kamu mengulang dan ingin wukuf di Arafah itu ya Allah catat ya sebagai bagian dari pelaksanaan walaupun belum terlaksana. Ya. Ya, nuhun Pak Ustadz. Ya sudah, no, Nuhun. sama-sama Bang, sama-sama Bang, Mangga. Baik, terima kasih Bang Faisal dan Ustaz Samsudin. Silahkan teman-teman yang lain apabila masih ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Masih punya waktu sekitar 15 menit. Ya, Ustaz, sebelum yang lain, saya mau tanya Ustaz iya tentang boleh Mangga. umroh Ramadan. Kan umroh Ramadan Hmm. katanya keutamaannya adalah seperti haji bersamaku ya, maksudnya bersama Iya, Rasulullah ya Ustaz ya. iya. Jadi Mm-mm.
apakah itu mungkin jadi bisa bukan solusi ya Ustaz. Jadi orang Hmm. sudah berniat, sudah mungkin bayar mendapatkan apa untuk dapatkan kursi haji gitu ya, tapi Hmm. mungkin 20 tahun lagi gitu ya. Jadi Ya, udah saya umroh dulu, umroh Ramadan gitu ya kan. ya, Seperti itu Ustadz. ya, Gimana apa penjelasan? ya, Sama satu lagi terkait umroh Ramadan Ustadz. Yang tadi kan itu kan Ramadan berarti terkait dengan bulan puasa gitu Ustadz ya. ya, Kemudian kita ke sana itu kan statusnya sebagai musafir gitu ya. Saya ya, dengar ya karena sebagai musafir ya boleh saja gitu ya mengambil keringanan untuk tidak berpuasa gitu. Tapi kan sayang Ustadz ya namanya disebut ya, roh Ramadan berarti kan kita pasti menghubungnya dengan puasa gitu ya. ya, Ramadan itu dengan puasa gitu. ya. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau seperti itu artinya eh, sebenarnya tidak sama, cuma seperti ada namanya kak tasbih ya, kak seperti pakai huruf k seperti kaknya huruf tasbih namanya Ya. penyerupaan. Itu sebagai bentuk motivasi untuk beribadah manakala yang utamanya itu tidak bisa kita lakukan. Atau di samping yang utama kita lakukan, kita juga ada yang afdoliyah juga kita lakukan juga. Jadi kalau dia memang sanggup, dia haji iya, iya haji karena itu kewajiban. Dan kesempatan untuk umrah juga iya gitu. Umrah pas di Ramadan juga iya gitu. Itu Hmm. pasti lebih utama. Artinya bukan sebenarnya bukan bukan apa ya eh, Bukan penggantian gitu. pengganti ya, bukan Bukan pengganti ya. mengganti. Tetap hukumnya tetap seperti itu bagi orang yang istitoah hukumnya wajib. Ya, Jadi hukumnya wajib. Sedangkan umroh itu hukum asalnya itu sunnah. 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 Di bulan Ramadan itu afdoliyah, keutamaan. Tapi bagi lagi keutamaan itu sebenarnya bukan terletak pada waktunya, tetapi terletak pada ilmu dan kehusuannya. Jadi afdoliyah ya. Jadi nanti kemudian ketika misal ketika lempar jumroh akobah itu afdoliyahnya kan waktu, disebut waktunya. Tetapi Hmm. saya menyampaikan ke teman-teman yang dulu baru ini, saya bilang kita lebih utama membantu menolong orang tua dan orang-orang sakit untuk lempar jumroh akobah ketimbang kita mengambil afdoliyah waktunya. Karena kalau waktunya kita tinggalkan orang tua sama orang-orang sakit, sementara kita mencari afdoliyah untuk kita. Sementara kita tidak mendapatkan afdoliyah menolong orang. Padahal yang kalau kita sedang ibadah, yang paling utama, yang paling eh, Allah sukai itu ketika kita membantu orang tua, membantu orang sakit yang harus dia menggandengnya atau menggotongnya atau mendorongnya pakai kayak bisa pakai pakai kursi roda dan seterusnya daripada kemudian kita mengejar waktunya yang itu juga berisiko karena berjubel orang ya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi kita bisa ngambil yang afdoliyah kalau ini tidak bisa tercapai mengambil afdoliyah yang lain ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus punya ilmunya supaya kita tidak kehilangan afdoliyah tapi kita ganti afdoliyah yang lain. Dan itu disyariatkan. Jadi disyariatkan bagaimana strateginya. Sebenarnya kita bisa bisa terpenuhi afdoliyahnya gini. Afdoliyah itu kan Allah yang nilai ya. Allah yang Hmm. nilai. Bukan kita yang nilai kadang "Ah, ya kita lebih utama umroh di bulan Ramadan. Ya kan? Dari Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan pertama kita harus meninggalkan keluarga, keluarga kita sudah sedang puasa anak-anak misalnya, nggak ada yang ngurusnya. Kemudian belum lagi kalau kita punya orang tua yang sudah sakit-sakitan kita tinggalkan. Belum lagi nanti kita di sana ribet untuk bisa ibadah Ramadan. Karena tetap aja mau ketika umroh atau ketika ini dapat ibadah puasa itu hukumnya wajib. Tetap wajib. Cuman kan ada rusoh. Ingat ada Ya. keringanan. Rusoh itu sebenarnya untuk puasa ya. Rusoh itu kalau ada masyakoh. Kalau maksudnya bukan hanya ketika kita umroh ya. Jadi kita perjalanan di di sini pun kalau memang masyakoh kesulitan ya ya bolehkan ngambil rukhsah untuk tidak puasa. Di sana juga sama posisinya sedang sedang ini. Tapi kalau di sana memang sulit, tidak sulit, bahkan lebih semangat, lebih khusyuk Hmm. misalnya, ya jangan ngambil rusaknya. Karena rusak itu keringanan itu kan kalau ada kesulitan kan gitu ya. Kalau di sana ternyata malah lebih nyaman karena untuk berbuka untuk makan sahur juga eh, melimpah. Kemudian kita juga bisa berteduh bisa sambil ibadah di masjid atau di hotel dan seterusnya.
Kenapa harus kemudian berbuka gitu? Yang harus nanti kemudian menggantinya sesudah pulang dari umroh, bukan di sana gitu. Jadi balik lagi, ruso itu kondisional, sangat personal. Jadi bisa satu orang merasa ini repot di musafir ini sehingga perlu berbuka ngambil ruso. Ada yang mengatakan saya nggak repot, malah saya lebih lebih semangat, lebih khusyuk dan tidak terasa gitu waktunya karena diisi dengan ibadah dengan kepada Allah. Ya kemudian dia tidak mengambil rukhsah dan itu juga boleh. Jadi afdoliyah itu juga harus afdoliyah menurut syariat, rukhsah juga harus rukhsah menurut syariat. Jadi bukan menurut enaknya kita gimana gitu, atau yang paling nyaman kita ngambil seperti apa. Balik lagi tadi, kalau ataupun memang tidak umroh di bulan Ramadan pun bisa dapat afdoliyah, gitu. Afdoliyah. Jadi afdoliyah itu tergantung kitanya tentang ilmu yang kita punyai, tentang keikhlasan kita menjalankannya. Dan disitulah keutamaan itu. Jadi walaupun waktunya di bulan Ramadan, tapi penuh dengan tadi apa ria, kemudian juga tidak khusyuk karena ingat macam-macam gitu ya, ingat yang di rumah ini gimana macam-macam, mungkin afdoliyahnya juga bisa tidak dapat kan gitu. Jadi memang ya kata-kata afdoliyah itu makanya ilul amal itu sangat personal dan sangat kondisional. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan ini kan afdoliyahnya ini. Tapi kalau afdoliyah itu malah meninggalkan kewajiban, jadi tidak afdol malah dosa. Ya, karena seringkali orang yang menggunakan itu ya kitab-kitab Ilul Amal, ya dia melaksanakan sunnah untuk keutamaan perbuat apa amal perbuatan yang utama, tetapi dia meninggalkan kewajiban. Jadi tidak nyari nafkah untuk istri dan anaknya dia tinggalkan. Gimana dapat Ilul Amal kalau yang wajib-wajibnya tidak dikerjakan? Bagaimana ibadah sunnah dia dapat pahala kalau dia meninggalkan kewajiban kan gitu ya. Jadi ini mungkin salah memahami. Jadi padahal afdoliyah itu ya pertama pada pelaksanaan kewajiban itu pasti. Kewajiban itu afdol gitu daripada sunnah gitu ya. Baru kita cerita tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang sunnah. Kalau kewajiban kita sudah ditunaikan. Jangan pernah berpikir dapat fadilah yang ibadah sunnah kalau kita meninggalkan kewajiban. Jangan pernah deh. Jangan pernah. Jadi oleh karena itu ya teman-teman insya Allah ya yang selama ini melaksanakan kewajiban mencari nafkah itu dapat fadilah, dapat keutamaan. Tinggal kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga tambah afdol gitu, tambah lebih utama lagi. Walau alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada di chat dari Uda Daniel lagi, baru tahu saya bila tahu haji itu yang akhwat tidak boleh bercadar. Alasannya apa ya? Ada dalilnya Ustadz. Iya. Jadi jadi ini apa? Kan ibadah mahdo itu tauqifi. Tauqifi itu saklek letterlek apa adanya, given lah ya gitu kan ya. Jadi pertama apa? Cadar ya. Cadar itu sebenarnya hukum asalnya untuk istri Rasul. Khususiat ya untuk istri Rasul. Untuk istri umat Islam atau umatnya, untuk istri umatnya itu tidak disyariatkan maksudnya dibolehkan tapi tidak diwajibkan atau tidak disunahkan. Jadi wajah dan telapak tangan itu boleh terlihat. Ketika Rasulullah SAW melihat Asma binti Abu Bakar ya, saudaranya Aisyah, masuk ke ruang beliau dan wajah apa pakai baju transparan, beliau mengatakan ya Asma innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh an yara minha ila wajha wa kafaiha. Wahai Asma, kalau wanita sudah balik, sudah head ya, balagotil mahid sudah head artinya sudah balik, jangan nggak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi wajah itu memang boleh kelihatan, boleh kelihatan. Dan ketika pakaikan ihram, ketika tawaf itu apa yang boleh kelihatan memang ya, boleh kelihatan. Karena ya di diboleh di apa diharuskan, bahkan diharuskan itu karena hukum asalnya memang wajah ini bukan aurat. Jadi Rasulullah mengatakan wa asarohu ila wajhi wa kafai. Rasulullah mengisyaratkan kecuali ini dan ini ke wajah beliau dan kafain itu di sini. Jadi ini telapak tangan ya. Dari mulai pergelangan ini disebut kafain ya, dua ya, kafain, dua dua telapak tangan. Jadi ini makanya tidak boleh pakai kaos tangan dan tidak boleh pakai cadar. Karena itu bukan aurat. Jadi tidak wajib ditutup.
Ya, khusus untuk ketika tawaf malah harus dibuka. Gitu. Harus dibuka. Beda dengan yang lain. Jadi memang aurat perempuan itu ketika keluar rumah itu hanya tersisa yang boleh kelihatan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Jadi itu. Dan sementara kalau laki-laki kan auratnya itu dari pusar sampai ke lutut, ya sampai ke lutut. Itu harus tertutup. Tetapi hati-hati ketika pakai ihram nanti jangan sampai terbuka pahanya gitu ya. Jadi ada tekniknya. Karena paha itu bagian dari aurat. Jadi tetap harus menutup aurat ketika melaksanakan apa manasik haji. Jadi ketika tawaf atau ketika sa'i. Baik, Baik, Ustaz. sudah cukup. Insya Allah mudah-mudahan saya berdoa ya teman-teman semua yang belum haji, ya, yang sudah daftar mudah-mudahan dipercepat waiting Amin. listnya. Jadi Amin. apapun lah, apapun alasannya ada menggantikan, ada yang macam-macam lah. Insya Allah ada bisa jadi ada perubahan aturan dan seterusnya. Karena sebenarnya yang membuat waiting list panjang itu karena ada tadi ada kewajiban membayar 25 juta awal. Dan kemudian ditalangin oleh perbankan itu jadi masalah. Dulu sebelum ada dana dana awal-awal itu tidak ada waiting list. Jadi daftar tahun sebelumnya, tahun berikutnya sudah berangkat ya. Sampai tahun 2000 berapa gitu ya. Dulu saya daftar 2001 ya 2002 berangkat. Jadi nyaris memang tidak ada waiting list. Nah, begitu ada keharusan bayar ya DP ya, istilah DP 25 juta dan dananya itu mengendap 25 juta setiap satu orang calon calon haji. Kemudian mengendapnya ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun gitu. Dan itu dananya itu berputar nggak tahu kemana diputarnya macam-macam ya. Walau alam. Ini ngeri sekali ya, ngeri sekali gara-gara uang ibadah haji. Karena uang uang itu kalau titipan itu amanah ya, itu tidak boleh digunakan ke tempat yang lain. Karena dia menyatakan sebagai wakil ya. Wakil itu harus amanah. Jadi tidak boleh menyalahgunakan amanah. Jadi kalau amanah itu untuk haji, jangan sampai dipakai untuk bikin infrastruktur. Jadi kalau digunakan untuk infrastruktur, ya dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Kok tidak dapat izin kok. Karena hak kepemilikan individu itu harus dihormati. Tidak boleh disalahgunakan karena dia tidak, apalagi ini posisinya bukan wakalah juga. Kita tidak pernah mewakilkan, dia silahkan, mempersilahkan dana tabungan Hmm. itu kemudian dipakai untuk yang lain gitu ya. Makanya nih orang-orang yang melakukan itu membuat kebijakan-kebijakan yang apa melanggar syariat ini berat ya tanggung jawabnya di akhirat. Jadi semua terkait dengan apa menggunakan harta harta individu ya. Penyalahgunaan itu apa konsekuensinya berat. Baik, Baik, saya Ustaz. kira cukup ya. Ya, Ustaz. Mudah-mudahan Semoga insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi, insya Allah ya dalam Allah. keadaan sehat. Amin. Doakan ya teman-teman yang belum Amin, ya ini Rabbal minimal Alamin. bisa bisa melaksanakan umroh ya. Jadi Amin. umrohnya memang memang beda ya, beda dengan haji tapi minimalnya. Jadi kita bisa merasakan dan umroh itu bisa kapan saja dan tidak terlalu mahal gitu ya. Dan bisa juga nanti mengunjungi tadi tempat-tempat yang nanti biasa dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan manasik haji. Jadi ada di Arafah, di Muzdalifah atau di Mina. Gitu. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Amin. Allah memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, bisa ke Baitullah, bisa menjadi tamu Allah, bisa Amin. beribadah di sana dan mudah-mudahan yang sedang ada kesulitan oleh Allah diberikan kemudahan, yang Amin. sedang sakit Amin, Allah ya Rabbal berikan Alamin. kesehatan, Amin. eh, dan yang punya hajat, punya kebutuhan Allah penuhi kebutuhan dan hajatnya. Allahumma Amin. sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'ansir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Semangat. Terima kasih Ustaz Sam. Ustaz, Terima kasih Ustaz teman-teman. Bonsai, Ustaz Arya, makasih banyak ilmunya. Sampai ketemu pekan depan, insya Allah. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Wan, pamit Wan. Assalamualaikum.